Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kawasan Islami Agrowisata pertama di Bandung Selatan, Aulia Laswi City View. Selamat datang di perumahan Islami. Sahabat properti, kita akan mereview apa yang sedang terjadi nih, progres apa yang sedang berlangsung di Aulia Laswi City View. Baik sahabat properti, kali ini saya didampingi dengan Ustadz Azam. Beliau ini selaku project manager di Aulia Laswi City View. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Kang Satrio. Ya ini Ustadz, alhamdulillah ya, ini ada pergerakan progres lagi di Aulia Laswi City View ya. Ini saya lihat tadi di depan tuh udah mulai pembangunan gate. Gerbang ya, gate ya, di Aulia Laswi City View. Ini tuh sudah sejauh apa tuh Tats? Ya, alhamdulillah Kang Satrio, saat ini pekerjaan untuk gate atau gerbang Aulia Laswi City View agrowisata sudah mencapai sekitar 17%. 17%. Dan insya Allah kemudian dalam waktu 2 bulan gate itu akan kemudian terbentuk dengan bagus, termasuk kemudian benteng di depannya. Oh, sama benteng juga. Benteng di samping itu ya sepanjang sekitar 20 meter. Nah kemudian Ustadz Azam, ini saya lihat di belakang ya ada pergerakan proses lagi nih. Ya. Ini ada alat berat, itu lagi progres apa tuh Ustadz? Ya, alhamdulillah Kang Satrio, sudah sekitar 1 minggu yang lalu ya, Aulia Laswi City View kembali melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan land clearing. Land clearing? Betul. Kemudian kita akan kemudian membentuk kafling A, kafling B, kafling C. Saat ini sudah terbentuk kafling A nih. Ini kafling A. Ini jalan kafling A. Ini kemudian jalan kawasan untuk menuju ke atas, menuju ke pesantren. Dan ini kafling A. Kafling A yang menghadap ke depan. Ada kafling yang kemudian menghadap ke belakang. Nanti kemudian dia itu berhadapan dengan kafling B. Nah, sekarang itu alat berat di atas itu membentuk untuk kafling B yang bagian atas. Yang bagian ke belakangnya gitu ya? Kafling B itu kafling ya. B, ya? Pokoknya kafling B. Sekarang kita mengambil tanah untuk kemudian sampai ke batu. Karena ini kan memang gunung batu ya. Walaupun tidak semua batu, ada tanah, tapi kita akan membuang tanah, memindahkan tanah dari atas ke bawah untuk membentuk kafling sampai terbentur batu. Ketika ada batu, nanti akan kita pindah alat menggunakan breaker. Ya mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama kita akan membentuk kawasan kafling Aulia Laswi City View, baik kafling A, kafling B, kafling C, yang itu ada sekitar 61 unit. Kang Satrio, alhamdulillah sudah terbentuk. Ini kafling A. Ya, ini kafling A udah kelihatan banget sih ya. Ini juga kafling A. Itu ya, dan ini jalan kafling jalan perumahannya ini, ya. Ini kafling jalan menuju kawasan. Dan saat ini alhamdulillah juga alat Beko itu sekarang membentuk kafling B. Kafling B ya. Masih soalnya masih memanjang ke belakang ya untuk kafling B itu ya. Kafling B itu sampai ke sana. Insya Allah nanti minggu ke depan kita akan masuk satu alat lagi yang namanya breaker. Untuk memecah batu-batuan itu ya. Batu-batu. Yang kebetulan posisinya ada di kafling B maupun kafling C kan gitu ya. Siap. Itu mungkin Kang Satrio. Siap. Oke, Ustadz Azam, boleh disampaikan ke sahabat properti sekalian ya untuk timeline progres secara keseluruhan di project Aulia Laswi City View ini gitu. Ya, alhamdulillah ya, saya akan kemudian mencoba untuk menjelaskan tahapannya ya. Untuk pekerjaan membentuk kawasan Islami di Baleendah ya. Sekarang kan sedang mengajak membangun gate atau gerbang kawasan, termasuk kemudian ada benteng. Nanti setelah itu insya Allah dalam bulan ke depan kita akan bikin yang namanya DPT, dinding penahan tanah, agar kemudian tanah itu tidak tergerus karena hujan. Biar kemudian terbentuk bagus. Setelah kemudian terbentuk DPT, kita akan bikin taman, akan melakukan penghijauan. Jadi bukit ini memang saat ini kita obrak-abrik ya. Ada yang mengatakan diacak-acak, tapi bukan diacak-acak, mengkondisikan. Sebab kita akan kemudian melakukan penghijauan juga.
tentu setelah melaksanakan tahapan yang namanya DPT. Setelah ada dinding penahan tanah dan tanah itu sudah kemudian bagus, tidak ada pergerakan, maka kita akan tanam tanaman seperti pohon-pohon seperti di bawah itu ya. Ya, itu ada 2 pohon ya, pohon palem, satunya lagi pohon jongker atau apa namanya saya kurang tahu. Dan pohonnya cukup besar itu. Ya, besar. Lumayan mahal kalau kemudian orang jual tanam itu sekitar 5 juta 6 juta itu satu pohon ya. Nah, makanya kemudian penghijauan di sini juga akan dilakukan. Nah, setelah kemudian kita bikin taman, kita juga akan bikin kirmir, selokan untuk saluran itu ya. Nanti kemudian kita akan melanjut pengerasan jalan ini ya, termasuk kemudian kita akan bentuk kapling. Nanti setelah itu akan ke atas kita akan bangun yang namanya masjid. Masjid itu berarti di arah atas ya? Setelah itu kemudian kita lanjut yang namanya pesantren itu ya, karena memang kawasan ini bukan hanya menyajikan tempat tinggal, tapi kita bentuk sebuah kawasan yang di situ ada tempat tinggal, di situ ada pesantren, di situ ada masjid. Islaminya juga ada. Betul. Gitu ya. Karena memang sekolah Ustadz direncanakan juga di sini terbangun atau bagaimana? Ya, yang pasti nanti akan kemudian dibangun yang namanya pesantren ya. Pesantren, masjid juga ada di atas, pesantren juga di atas. Bukan hanya itu, di sini akan terbentuk yang namanya peternakan atau kemudian perkebunan, sehingga lagi-lagi bahwa lahan ini sementara memang dikondisikan, bukan diacak-acak kan gitu ya. Tidak mungkin kemudian kita akan membentuk sebuah kawasan tanpa mengolah. Jadi yang namanya mengacak-acak setelah itu ditinggal, ini bukan diacak-acak tapi mengkondisikan untuk membentuk sebuah kawasan yang lebih bernilai untuk kemudian masyarakat. Jadi ada pesantren, ada masjid, ada kemudian peternakan, ada perkebunan, ada kemudian stable kuda. Stable berkuda juga ada di sini ya? Akan di sini itu ya. Berarti sepaket kayaknya sama panahan juga tuh? Enggak? Pastinya akan ada. Panahan ada kan. Jadi ada olahraga wisata sunahnya juga? Sehingga kemudian akan memberikan nilai positif kepada masyarakat. Jadi pengen membentuk lingkungan Islami yang kita juga di situ ada program edukasinya juga. Betul. Gitu ya. Makanya tahapannya akan seperti itu, timelinenya itu ya. Memang pekerjaan ini bukan pekerjaan yang 1-2 tahun ya. Kita akan butuh waktu yang 4 tahun. Tapi untuk kawasan ini Kang Satrio, insya Allah dalam 2 tahun ke depan bisa kemudian kita bangun. Sudah bakal terlihat lah perubahannya signifikan itu. Kan sekarang aja sudah terbentuk yang namanya kapling ya. Tinggal kemudian kita pengerasan. Kita membentuk untuk blok-blok berikutnya. Setelah terbentuk, kita akan melanjutkan pengkondisian yang lebih sekitar itu, sehingga kemudian tidak terjadi longsor, mungkin tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan kemudian itu tadi saya bilang akan ada penghijauan. Penghijauan itu maksimal di sini ya Taj ya? Penghijauan di sinilah ya, sehingga kawasan ini benar-benar bukan kawasan yang merusak sekitarnya, tapi memberikan entry point, memberikan value, baik kemudian masyarakat setempat maupun kepada khususnya umumnya untuk warga Bale Endah dan Kota Bandung. Mungkin itu Kang Satrio. Ya Ustadz, memang untuk Aulia Las WCTV ini kan bukan merupakan gunung ya, ini malah kawasannya tuh perbukitan ya. Memang jadi perbukitan. Di sini ada kemudian warga sekitar ada yang kebun kopi. Dulu katanya menanam kebun kopi ya, tapi sekarang nggak ada. Itu. Tapi lebih banyaknya memang batu di sini tuh. Seperti kita lihat ini kan batunya banyak gitu ya. Sehingga kita sekarang merubah kawasan sekitar ini untuk menjadi kawasan yang lebih bernilai tinggi, yaitu kawasan yang Islami, Kang Satrio. Gitu. Saya dengar juga nanti mini zoo juga mau dibangun juga ya Ustadz ya di sini ya, untuk lebih melengkapi lagi agrowisatanya ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian Ustadz ini kalau sudah terbentuk nih kafling-kafling seperti ini, berarti nextnya kedepannya itu akan bisa dibangun untuk kemudian sebuah hunian gitu ya, di sini. Itu sudah ada bayangan Ustadz, rencana mungkin seperti apa konsep hunian yang akan ada di sini gitu? Ya, rencananya kita akan membentuk hunian di sini semacam cottage ya, villa. Dengan kemudian pendekatan bangunan yang semi permanen. Bukan hanya sekedar kemudian memberikan bangunan full beton ya, tapi ada perkayuan. Dan itu biar ramah lingkungan berarti. Betul, kita juga akan kemudian seperti rumah panggung gitu ya. Dan kita juga memperhatikan yang namanya resapan air itu, resapan air, sehingga artinya bahwa hunian yang kita siapkan di sini
nantinya seperti begitulah cottage ya, seperti villa-villa yang bukan hanya memberikan nilai secara materi saja, yang penting bahwa di sini ada pesantren, itu aja yang lebih kemudian bernilai tinggi, yaitu terbentuk kawasan Islami. Masya Allah. Nah, berarti untuk desain-desain rumahnya sendiri itu sudah ada tema atau seragam atau bagaimana, Ustaz? Ya, di sini walaupun kita menyediakan tipe rumah bangunannya, tapi masih bertema custom. Customize desain berarti. Artinya berarti desain sesuai keinginan itu bisa di sini. Bisa kita terapkan di sini, walaupun kita sebagai pengembang juga memberikan pilihan bahwa ada referensi dari kita gitu ya? Pengembang punya nih desain-desain yang lebih eye catching mungkin ya, itu mudah-mudahan bisa diterima oleh konsumen. Tapi ketika konsumen punya desain sendiri, mangga silahkan. Sebab di sini memang bukan seragam, customized. Tapi kita berikan yang terbaik, desain-desain dari pengembang. Ada tipe 40, ada tipe 70 insya Allah. Yang secara desain insya Allah menarik banget, dengan sekitar lokasi yang view perbukitan itu ya, dengan desain langsung rumah menghadap ke kota Bandung. Ya, ininya bukan hanya kota ini ya, ini kan perbukitan ini. Ya. Kalaupun kota Bandung masih jauh tidak terlihat, nah, itu kan pemandangannya enak banget. Makanya desain yang akan kita sajikan ke konsumen itu lebih kepada desain yang lebih alami lah ya. Lebih alami dan memaksimalkan view yang didapat dari kawasan ini. Mungkin ya. Makanya sangat bagus Aulia Laswi City View ini. Dari sisi kemudian kalau kita ngomong investasi, sangat bagus investasi. Karena apa? Hunian ini view-nya bagus. Sehingga ini mahal banget view tuh ya. Sehingga nggak bisa dinilai sama uang gitu. Memiliki nilai jual tinggi kalau kita pengen ngomong masalah investasi dunia. Tapi bukan hanya itu. Kang Satrio, Aulia Laswi City View akan memberikan nilai plus yang lebih plus, yaitu nilai akhirat. Di sini bukan dekat dengan pesantren, tapi terintegrasi. Kawasan ini dalamnya itu ada pesantren, ada kemudian masjid, ada sekolah Islam insya Allah. Insya Allah sekolah Islam ada kemudian mini zoo, ada kemudian stable kuda, ada peternakan, ada perkebunan, sehingga nilai investasi secara dunia juga gede, nilai investasi akhirat sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Begitu kan Satrio. Jadi memang Aulia Laswi City View ini ya, investasi dunianya dapat, investasi akhiratnya insya Allah begitu Kang luar Satrio. biasa. Di mana kan ada hunian yang menawarkan kedua konsep ini gitu ya. Sepertinya ini di Bandung satu-satunya. Ya, kawasan agrowisata Islami yang terintegrasi baru ini. Yang terintegrasi satu-satunya. Tidak ada yang kemudian lain ya itu ya. Bahwa kemudian dekat dengan pesantren, dekat dengan sekolah Islam, dekat. Ini bukan dekat, tapi terintegrasi. Kita malah di dalamnya. Di dalamnya. Kawasan Kapling Hunian ini di dalamnya ada pesantren. Kan gitu. Jadi sangat luar biasa banget bagi mereka yang menginginkan nilai investasi tinggi dunia dan akhirat, sangat cocok berada di Aulia Laswi City. Keren banget sahabat Properti. Oke Ustadz Azam, terima kasih banget nih buat informasinya ya, edukasinya mengenai Aulia Laswi City View ini. Buat kita ya, buat sahabat properti di rumah juga ya, yang lagi cari-cari properti, mangga kontak marketing terbaiknya ya ke sini, ke Aulia Laswi City View. Ustadz Azam, terima kasih banyak. Sama-sama. Pamit dulu. Oke. Waalaikumsalam. Ya itulah tadi ya sahabat properti, penjelasan review sekilas ya tentang progres yang sedang berlangsung di Aulia Laswi City View ini, dan juga penjelasan mengenai akan seperti apakah Aulia Laswi City View ini dibangun gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.